Di video kali ini gue bakal ceritain tentang anak-anak kelas Ayano Koji yang sangat terkejut karena tiba-tiba Ayano Koji pindah kelas. Bahkan mental Horikita sampai terguncang. Ada juga adegan di mana Ayano Koji didatangi Horikita dan dikonfirmasi kalau Ayano Koji saat ini adalah musuh bagi kelasnya Horikita. Nah, gimana cerita lengkap dan cerita detailnya? Yuk intro dulu. Halo guys, selamat datang kembali di channel gua Irfan Akbar 67. Jadi dalam video kali ini gua tuh mau bahas Classroom of the Elite. Atau lebih tepatnya sekarang gua bakal bahas Classroom of the Elite tahun yang ketiga. Yang mau gua bahas ini adalah volume 1 dari Classroom of the Elite tahun yang ketiga. Dan video ini adalah part satunya. Video ini juga adalah kelanjutan dari video-video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini isinya tuh adalah spoiler untuk kelanjutan animenya. Jadi kalau misalkan kalian gak suka spoiler, kalian tuh bisa langsung aja close video ini. Oh ya, sebelum mulai gua mau ngasih tahu lagi kalau video ini tuh adalah lanjutan dari video trial reading sebelumnya. Jadi gua harap kalian tonton dulu video trial reading yang sebelumnya. Oke, tanpa basa-basi lagi langsung aja kita mulai ke ceritanya. Kisah dimulai dari Cabashira yang ngasih tahu kelas 3A bahwa Ayano Koji telah pindah kelas. Hal itu tentunya membuat kehebohan di kelas. Horikita juga terlihat syok dengan apa yang terjadi dan dia masih nggak bisa percaya. Horikita di sini tuh nggak paham dengan tujuan Ayano Koji. Bagi Horikita harusnya tuh nggak ada keuntungan apapun bagi Ayano Koji pindah ke kelas C. Nah, di sini juga ada pertanyaan mengenai dari mana Ayano Koji bisa mendapatkan uang 20 juta. Cabashira juga di sini ternyata nggak tahu detailnya, tapi yang jelas Ayano Koji memiliki uang untuk pindah kelas. Para siswa juga di sini tuh nggak ngerti dengan jalan pikiran Ayano Koji yang mau pindah ke kelas yang lebih rendah. Ya, di sini banyak dugaan-dugaan dari siswa tentang kemungkinan alasan Ayano Koji pindah kelas. Contohnya seperti malu karena diputusin sama Kei. Hondo di sini ngerasa kalau tindakan Ayano Koji pindah ke kelas C adalah tindakan yang paling gak masuk akal. Kelas C bisa dibilang udah ditinggal Sakayanagi, tapi Ayano Koji malah pindah ke sana. Bagi Hondo nggak ada kesempatan nih bagi Ayano Koji untuk bisa menang di kelas yang udah ditinggalkan Sakayanagi. Horikita di sini tuh mendengarkan perdebatan teman-temannya dan kebanyakan dari mereka meremehkan kelas C yang ditinggal Sakayanagi. Bagi Horikita yang mengetahui kemampuan Ayano Koji, tentunya Ayano Koji itu akan mampu bertarung bersama kelas C. Saat ini ada juga perdebatan tentang kemungkinan kelas C yang sengaja merekrut Ayano Koji untuk membantu kelas C. Shinohara di sini menyepelekan Ayano Koji. Bagi Shinohara, banyak yang jauh lebih hebat daripada Ayano Koji. Jadi ngapain ngabisin duit hanya demi Ayano Koji. Ike juga di sini tuh ngerasa kalau kepindahan Ayano Koji sekarang tuh nggak perlu diambil pusing. Selama kelas ini ada Horikita dan Hirata, semuanya pasti berjalan dengan lancar. Ya, pada intinya di sini ada yang menyepelekan kepergian Ayano Koji. Di sini karena terus disepelekan, Kushida pun akhirnya ngasih tahu kalau kemampuan Ayano Koji ini jauh dari apa yang udah dipikirkan sama Ike dan Shinohara. Kushida ngasih tahu Ayano Koji itu selama ini membantu Horikita untuk kelas. Horikita di sini mengangguk. Horikita juga di sini ngasih tahu Ayano Koji itu adalah sosok ideal yang bisa mengangkat kelas C. Kalau misalkan Ayano Koji bukan sosok yang berbahaya, harusnya Cabashira tuh nggak mungkin sampai syok kehilangan Ayano Koji. Cabashira juga di sini mengiyakan. Cabashira di sini ngasih tahu tanpa Ayano Koji kelas ini tuh nggak mungkin bisa sampai ke kelas A. Jadi kehilangan Ayano Koji akan meninggalkan lubang yang sangat besar untuk kelas ini. Cabashira sendiri juga di sini tuh masih belum mengerti tentang alasan kenapa Ayano Koji pindah kelas.
Sekarang para siswa melihat ke arah Kei. Mereka tuh penasaran apakah Kei udah tahu tentang alasan kepindahan Ayano-koji atau enggak. Kei di sini terlihat sangat sedih dan dia tuh hanya menggelengkan kepala, dan itu menandakan kalau dia nggak tahu apa-apa. Di sini juga ada pembahasan tentang kesalahan sistem yang kemungkinan menyebabkan Ayano pindah. Jadi ada yang beranggapan kalau sebenarnya Ayano-koji itu nggak pindah kelas, tapi karena suatu kesalahan dan tindakan ilegal, makanya Ayano-koji pindah kelas. Nah, di sini masih terus ada perdebatan dan Hirata di sini mulai ngomong. Hirata di sini ngasih tahu sebaiknya nggak usah lagi memperdebatkan Ayano-koji. Sebaiknya orang-orang tuh menerima fakta bahwa Ayano-koji saat ini udah pindah kelas. Kushida di sini tuh ngerasa heran karena Hirata kali ini sangat tenang. Padahal biasanya kalau misalkan ada seorang siswa yang menghilang dari kelas, Hirata tuh selalu terguncang. Tapi kali ini Hirata terlihat tenang. Hirata di sini ngasih tahu Ayano-koji pergi dari kelas ini itu semua karena keinginannya sendiri. Jadi bagi Hirata harusnya itu nggak perlu ada yang harus diributkan karena pada dasarnya Ayano-koji itu nggak mungkin balik lagi ke kelas ini. Kushida di sini tetap ngerasa aneh karena Hirata tuh nggak ada rasa untuk menyangkal kepindahan Ayano-koji. Hirata seperti menerimanya. Nah, di sini Sudo kesal karena Kushida tuh seolah-olah seperti mau mencari keributan dengan memprovokasi Hirata. Karena mulai ribut, Cabashira pun di sini mengakhiri perdebatan. Singkatnya, saat ini kelas berakhir dan setelah kelas berakhir, Horikita di sini tuh masih kepikiran tentang apa yang telah terjadi. Dalam lubuk hatinya, Horikita tuh masih berharap kalau Ayano-koji nggak pindah kelas. Horikita juga saat ini terlihat gemetaran. Ada rasa takut di dalam diri Horikita. Horikita pun saat ini udah mutusin untuk ketemu Ayano-koji dan Horikita saat ini meninggalkan kelas. Ketika meninggalkan kelas dan dia mau menemui Ayano-koji, Horikita ini diliatin sama banyak siswa ketika berjalan di koridor. Ya, siswa kelas lain juga terlihat seperti penasaran tentang apa yang terjadi sampai-sampai Ayano-koji ini pindah ke kelas C. Horikita saat ini membuka pintu kelas C dan dia mencoba untuk mencari Ayano-koji. Horikita tentunya langsung nanyain di mana Ayano-koji. Ya, sayangnya Ayano-koji nggak ada di kelas. Diketahui kalau Ayano-koji pergi ke mall. Horikita pun langsung bergegas untuk pergi. Nah, ketika jalan ternyata Chiaki mengikuti Horikita. Chiaki ini mau ikut sama Horikita untuk menemui Ayano-koji. Di jalan, Chiaki juga nanyain apakah kepindahan Ayano-koji ini adalah bagian dari rencana Horikita atau bukan. Tentunya Horikita ngasih tahu kalau itu bukan strategi. Sambil jalan, Horikita dalam pikirannya juga selalu mempertanyakan kenapa Ayano-koji pindah kelas. Horikita berpikir kalau dia tuh nggak bisa diandalkan, makanya Ayano-koji pindah kelas. Singkatnya, Horikita dan Chiaki saat ini tuh melihat Ayano-koji lagi di kafe. Ayano-koji terlihat lagi bersama Hashimoto, Morishita, dan juga Ichinose. Horikita saat ini mulai mendekat, tapi nggak lama dihentikan Hashimoto. Hashimoto di sini ngasih tahu kalau sekarang mereka tuh lagi rapat kecil untuk membahas strategi ke depannya. Horikita di sini ngasih tahu kalau dia mau berbicara sama Ayano-koji. Hashimoto di sini ngasih tahu kalau Horikita tuh harus berhadapan dengannya dulu karena Ayano-koji ini adalah calon pemimpin kelas C. Horikita dan Chiaki tentunya terkejut ketika mengetahui kalau Ayano-koji adalah calon pemimpin kelas C. Ayano-koji di sini nggak membantah pernyataan Hashimoto. Ayano-koji di sini ngasih tahu kalau misalkan masih ada Sakayanagi, hal seperti itu nggak mungkin terjadi. Horikita di sini tentunya langsung nanyain tentang tujuan Ayano-koji. Tapi di sini Hashimoto tuh nggak mengizinkan Horikita untuk bertanya kepada Ayano-koji. Horikita di sini menyuruh Hashimoto untuk diam.
Horikita tegasin kalau dia tuh adalah pemimpin kelas dan dia harus meminta kejelasan dari Ayano Koji yang saat ini tiba-tiba pergi dari kelas. Kepergian Ayano Koji tanpa kejelasan bisa menimbulkan masalah untuk kelasnya Horikita. Hashimoto di sini setuju kalau Horikita punya tanggung jawab sebagai pemimpin kelas untuk meminta kejelasan tentang kepindahan anggota kelas yang tiba-tiba. Tapi walaupun gitu, Hashimoto nggak peduli dengan masalah kelas Horikita. Justru kalau kelas Horikita punya masalah, hal itu tentunya bakal menguntungkan kelasnya. Obrolan di sini masih terus berlanjut. Hashimoto di sini penasaran dengan kehadiran Chiaki yang ikut bersama Horikita. Bagi Hashimoto, hal itu adalah sesuatu yang baru. Chiaki di sini ngasih tahu kalau dia tuh hanya teman biasa yang saat ini mengikuti Horikita dan dia juga penasaran dengan apa yang telah terjadi. Ayano Koji di sini ngasih tahu Chiaki memang teman biasa Horikita. Tapi Ayano Koji juga di sini bilang kalau Chiaki ini mengetahui kemampuan Ayano Koji. Jadi Chiaki itu adalah salah satu orang di kelas yang mengetahui kemampuan Ayano Koji. Bahkan Chiaki itu jauh lebih awal menyadari kemampuan Ayano Koji daripada Horikita. Horikita di sini terkejut ketika tahu kalau Chiaki itu ternyata mengetahui kemampuan Ayano Koji lebih awal darinya. Ayano Koji di sini ngasih tahu kalau Chiaki ini termasuk orang licik yang memiliki kemampuan. Ayano Koji di sini menduga alasan Chiaki ikut dengan Horikita itu semua karena Chiaki mau melihat sendiri dan mau membaca maksud dari Ayano Koji yang pindah kelas. Nah, Chiaki di sini tentunya membantah karena Ayano Koji itu bisa dibilang terlalu menganggap kalau Chiaki ini punya kemampuan yang hebat. Ayano Koji di sini memuji kemampuan Chiaki yang selama ini tuh selalu diam-diam membantunya ketika dalam masalah. Ayano Koji di sini ngasih contoh tentang di drop out-nya Maezono. Tanpa bantuan Chiaki yang turun tangan, masalah Maezono tuh nggak mungkin bisa selesai dengan cepat. Horikita di sini tuh hanya bingung ketika tahu kalau ternyata Chiaki sama Ayano Koji ini punya hubungan kerjasama yang tidak pernah dia ketahui. Ichinose di sini bilang kalau dia tuh baru tahu kemampuan Chiaki. Ichinose di sini ngasih tahu kalau dia tuh bakal mengevaluasi tentang sosok Chiaki. Horikita sekarang tuh menjadi semakin pusing karena kedatangannya menemui Ayano Koji saat ini tuh malah menjadi bumerang untuknya. Horikita tuh sama aja seperti datang ke wilayah musuh yang terus menyerangnya. Ayano Koji di sini mempertegas gak ada gunanya Horikita dan yang lainnya mencari tahu tentang tujuan dari kepindahan dirinya. Bagi Ayano Koji dengan kedatangan Horikita dan Chiaki saat ini, harusnya keduanya tuh udah mengerti tentang situasi yang terjadi saat ini. Ayano Koji di sini ngasih tahu harusnya Horikita tuh bisa melihat kalau Hashimoto, Morishita, dan Ichinose saat ini tuh nggak kaget dengan persoalan Ayano Koji yang pindah kelas. Jadi Ayano Koji ngerasa kalau Horikita harusnya udah mengerti situasi yang terjadi. Horikita di sini ternyata masih gak percaya. Horikita di sini ngerasa Hashimoto, Morishita, maupun Ichinose mereka semua tuh baru tahu kalau Ayano Koji pindah kelas hari ini. Jadi ya sama-sama baru tahu seperti Horikita. Ayano Koji di sini mempersilahkan Horikita untuk nanyain ke siswa kelas C yang lainnya. Ayano Koji dapat memastikan kalau kepindahannya bukan tiba-tiba. Jadi semuanya udah tahu dari lama. Jadi taunya bukan hari ini. Horikita di sini hanya diam. Hashimoto di sini memprovokasi dengan bilang kalau Ayano Koji adalah pusat dari kelas A. Jadi kepindahan Ayano Koji tentunya bakal membawa banyak informasi berharga dan tentunya akan sangat merugikan kelas A. Horikita di sini ngasih tahu kalau dia mau ngobrol dengan Chiaki dan juga Ayano Koji. Jadi mau ngobrol bertiga. Ayano Koji di sini menolak untuk ngobrol bertiga. Ayano Koji di sini beralasan kalau sekarang dia lagi rapat. Jadi kalau Horikita punya perlu dengannya, sebaiknya langsung diomongin saat ini.
Horikita nggak mau ngobrol di sini. Horikita meminta waktu Ayano Koji. Jadi entah itu besok atau lusa, Horikita mau ngobrol dengan Ayano Koji. Ayano Koji di sini menolak dengan alasan kalau dia tuh sangat sibuk, jadi nggak punya waktu untuk bertemu Horikita. Horikita di sini pun mau nggak mau harus menerima hal itu. Horikita di sini nanyain lagi tentang tujuan sebenarnya Ayano Koji pindah kelas. Ayano Koji di sini menolak menjawab pertanyaan tersebut. Tapi Ayano Koji di sini tegasin kepindahan dia ke kelas C bukanlah ilusi, jadi melainkan sebuah fakta. Jadi sebaiknya nggak perlu dicari tahu alasannya. Chiaki di sini ngasih tahu kalau Ayano Koji itu bakal dicap sebagai pengkhianat kalau nggak mau menjelaskan sesuatu. Ayano Koji di sini ngerasa kalau dia tuh seharusnya memang udah dicap sebagai pengkhianat. Horikita di sini nggak bisa berbuat apa-apa. Horikita di sini ngasih tahu Chiaki kalau Ayano Koji saat ini adalah musuh. Jadi nggak ada gunanya untuk tetap tinggal di tempat ini. Keduanya pun saat ini akhirnya pergi. Oke, dari awal dari tadi tuh bisa dibilang semuanya adalah sudut pandang Horikita. Sekarang kita bakal pindah ke sudut pandang Ayano Koji. Jadi ini adalah sedikit flashback sebelum Horikita menemui Ayano Koji. Ya, jadi ketika pertama kali upacara awal tahun ajaran, tepatnya setelah upacara, Ayano Koji pun di sini mulai memperkenalkan dirinya di depan kelas C. Ayano Koji juga bilang kalau dia nggak bisa menggantikan Sakayanagi yang mengundurkan diri dari sekolah. Tapi di sini Ayano Koji bilang kalau dia tuh bakal membantu kelas ini untuk naik lagi. Nah, respon kelas di sini tuh hanya hening dan diam. Karena hening, Hashimoto di sini tepuk tangan dan menyambut kedatangan Ayano Koji. Beberapa orang juga di sini mulai bertepuk tangan, tapi ada juga beberapa orang yang gak bertepuk tangan. Ayano Koji di sini memperhatikan hal itu. Itu artinya saat ini tuh gak semua orang menyambut kedatangan Ayano Koji ke kelas ini. Mashima sekarang mau milihin tempat duduk untuk Ayano Koji. Tapi tiba-tiba Morishita sekarang mengangkat tangannya. Dan Morishita di sini menyarankan kalau Ayano Koji sebaiknya duduk di depan dia. Morishita di sini beralasan kalau Ayano Koji ini adalah siswa yang baru. Jadi kalau misalkan ditempatin di tengah-tengah, takutnya nanti Ayano Koji itu bakal menjadi orang yang introvert dan pemurung. Makanya Morishita tuh menyarankan supaya Ayano Koji ada di depannya. Dan tempat itu juga bersebelahan dengan jendela. Jadi itu adalah tempat yang nyaman untuk seorang introvert seperti Ayano Koji. Nah, di sini orang di depan Morishita pun akhirnya dia pindah karena tempat itu bakal ditempati Ayano Koji. Nah, ketika Ayano Koji baru duduk, Morishita tuh udah menyapanya dengan berbisik. Ayano Koji saat ini mengamati kelas. Bagi Ayano Koji, kelasnya yang sekarang tuh lebih baik daripada kelas Horikita dalam beradaptasi dengan situasi yang baru. Ayano Koji juga mikirin beberapa hal. Nah, ketika lagi mikir, tiba-tiba Ayano Koji dia tuh mendengar suara bisikan dari belakangnya. Morishita di sini nanyain tentang apa yang lagi dipikirin Ayano Koji. Ayano Koji di sini ngasih tahu kalau dia tuh lagi mikirin tentang masa depan. Morishita di sini tuh ngasih saran sebaiknya Ayano Koji itu mendapatkan 100 teman baru dan makan nasi kepal bersama mereka. Oh ya, gaya ngomong Morishita di sini tuh bisa dibilang seperti menyanyi. Ayano Koji di sini tuh nggak ngerti kenapa tiba-tiba Morishita tuh menyarankan supaya dia makan nasi kepal bersama 100 orang. Morishita di sini agak kesal dan kecewa karena Ayano Koji tuh bisa dibilang nggak tahu apa-apa. Ayano Koji di sini tuh nggak ngerti kenapa tiba-tiba Morishita malah terlihat kecewa. Oh ya, jadi obrolan saran dari Morishita yang menyuruh Ayano Koji makan nasi kepal bersama 100 orang. Omongan Morishita tuh bisa dibilang mengutip dari lagu anak-anak, tapi Ayano Koji nggak tahu hal itu. Makanya hal itu membuat Morishita kecewa karena Ayano Koji tuh nggak bisa mengetahui hal yang umum.
Nah, singkatnya Mashima di sini jelasin beberapa hal tentang tahun ketiga. Setelah selesai, Mashima pun dia pergi. Ayano Koji saat ini menduga kalau Horikita atau siapapun dari kelas A sebentar lagi pasti bakal datang mencarinya. Ayano Koji tuh nggak mau membuat keributan di kelas ini. Makanya paling ideal kalau Ayano Koji sekarang pergi ke tempat lain. Ayano Koji saat ini mau langsung pergi karena kebetulan juga dia tuh ada janji dengan seseorang. Tapi tiba-tiba dia dihentikan Hashimoto. Hashimoto saat ini ngomong di depan kelas. Hashimoto di sini mengajak orang-orang untuk melakukan pesta penyambutan dalam rangka untuk menyambut Ayano Koji. Di sini Yoshida menolak saran dari Hashimoto. Yoshida di sini ngasih tahu kalau dia tuh nggak mempersalahkan Ayano Koji yang mau pindah ke kelas ini. Bahkan Yoshida tuh setuju kalau kelasnya tuh ngumpulin banyak poin untuk mendapatkan Ayano Koji. Tapi untuk mengadakan pesta, Yoshida di sini menolaknya. Alasannya karena saat ini kelas tuh bisa dibilang lagi tersungkur hingga akhirnya ke kelas C. Jadi itu bukanlah waktu yang tepat untuk berpesta. Selain itu, Yoshida juga di sini mau bukti bahwa Ayano Koji sanggup membawa kelas untuk kembali naik ke kelas A. Jadi kalau misalkan Ayano Koji udah menunjukkan hasilnya, maka anak-anak kelas pun bakal dengan senang hati bakal menyambut Ayano Koji dengan sangat meriah. Jadi tanpa perlu disuruh sama Hashimoto, kalau udah ada buktinya, mereka tuh pasti bakal menyambut Ayano Koji. Gak lama Machida juga di sini tuh setuju dengan pernyataan Yoshida. Selama Ayano Koji belum menunjukkan hasilnya, maka nggak perlu berlebihan menganggap Ayano Koji. Machida juga di sini ngasih tahu saat ini tuh ada kemungkinan kalau Ayano Koji itu adalah mata-mata yang dikirim Horikita. Jadi Ayano Koji ini bisa dibilang masih abu-abu. Ya pada intinya para siswa di kelas C itu mau kalau Ayano Koji nunjukin kemampuannya, dan Ayano Koji harus nunjukin kalau dia adalah orang yang sanggup memimpin kelas. Jadi kalau misalkan belum ada bukti, sangat sulit untuk menganggap kalau Ayano Koji ini adalah orang hebat. Saat ini hampir semua anak kelas pergi dari kelas seolah mereka tuh nggak mau terlibat dalam pesta. Ayano Koji, Hashimoto sama Morishita saat ini mereka ngobrol. Ya jadi tanpa adanya bukti, keberadaan dari Ayano Koji itu seperti keberadaan yang masih belum dianggap sama anak-anak kelas C. Tapi di sini Ayano Koji itu penasaran tentang respon dari siswa kalau misalkan yang pindah ke kelas ini tuh adalah Ichinose, Kushida atau bahkan Hirata. Ayano Koji itu di sini penasaran kalau salah satu dari 3 orang populer itu yang pindah, apakah mereka tuh bakal mendapatkan respon yang sama seperti dirinya atau enggak. Morishita di sini ngasih tahu sebaiknya Ayano Koji itu menerima fakta bahwa sekarang dia tuh masih belum diterima di kelas ini, jadi nggak perlu repot berandai-andai. Hashimoto di sini meminta maaf kepada Ayano Koji atas apa yang terjadi. Ayano Koji di sini nanyain tentang anggota yang bakal ikut pesta. Hashimoto di sini cuma ngasih tahu kalau sejauh ini yang mau ikut pesta hanyalah dirinya sendiri. Jadi nggak ada yang lain. Nah, Hashimoto di sini mengajak Morishita, tapi tawaran Hashimoto langsung ditolak Morishita. Morishita di sini ngasih tahu kalau dia tuh nggak mau ada di pihak pengkhianat seperti Hashimoto. Morishita juga nggak mau berpihak kepada orang yang dicurigai sebagai mata-mata seperti Ayano Koji. Selain itu, Morishita juga tegasin kalau dia tuh punya petualangan yang harus dilakuin di sekitar sekolah. Setelah ngomong gitu, Morishita pun langsung pergi dan dia lari meninggalkan semuanya. Ayano Koji di sini tuh penasaran dengan petualangan apa yang bakal dilakuin Morishita. Hashimoto di sini ngasih tahu kalau Ayano Koji tuh nggak perlu terlalu dengerin omongan Morishita. Ayano Koji dan Hashimoto saat ini mereka tuh jalan untuk ke kafe. Nah sambil jalan Hashimoto ngasih tahu kalau dia tuh nggak pernah menyangka bahwa Ayano Koji bakal pindah ke kelasnya. Dan Hashimoto tuh nggak menyangka kalau Ayano Koji tuh harus memaksa Hashimoto
untuk ngeluarin semua uang yang udah dia tabung untuk pindah kelas. Ayano Koji di sini tuh agak risih karena Hashimoto tuh selalu mengeluh kalau uangnya saat ini tuh udah habis untuk biaya kepindahannya ke kelas C. Ayano Koji di sini ngasih tahu untuk tetap bertahan di kelas A sampai lulus, maka Hashimoto harus berani mengambil resiko. Jadi uang yang udah dibayar Hashimoto, hal itu adalah jaminan untuk lulus dari kelas A. Ya sebenarnya Ayano Koji itu sebelumnya tuh sengaja menyudutkan Hashimoto, sehingga mau nggak mau Hashimoto tuh harus mengeluarkan uangnya demi menarik Ayano Koji ke kelas C. Oh ya, jadi sebelumnya Ayano Koji tuh ngasih dua pilihan kepada Hashimoto. Pilihan pertama, Hashimoto tuh harus membayar uang kepindahan Ayano Koji. Nah, pilihan yang kedua, kalau misalkan Hashimoto menolak untuk bayar uang kepindahan Ayano Koji, maka Ayano Koji tuh nggak bakal pernah mau bekerja sama dengan Hashimoto. Jadi Ayano Koji tuh sengaja menyudutkan Hashimoto. Dan Ayano Koji tahu pasti Hashimoto tuh bakal bayarin uang kepindahannya. Gimana pun juga Hashimoto ini udah dimusuhin sama kelas. Jadi melepas Ayano Koji adalah pilihan yang buruk bagi Hashimoto. Hashimoto di sini ngasih tahu kalau dia tuh percaya bahwa Ayano Koji bakal memimpin kelas untuk menuju ke kelas A. Hashimoto ngasih tahu kalau dia tuh bakal menyeret Ayano Koji ke panggung utama, sehingga orang-orang tuh bakal mengetahui kemampuan Ayano Koji. Ayano Koji di sini tegasin kalau dia tuh nggak bisa menjanjikan apapun. Ya dalam hatinya Ayano Koji ini punya tujuannya sendiri, apalagi tentang masa depan. Cuma sayangnya nggak ada yang tahu kecuali Ayano Koji. Di sini juga ada obrolan mengenai Ayano Koji yang ngerasa kalau Hashimoto ini masih ada potensi untuk berkhianat. Tentunya Hashimoto di sini membantah karena gimana pun juga Hashimoto tuh udah ngeluarin modal yang sangat besar. Jadi nggak mungkin dia tuh berkhianat apalagi ke Ayano Koji. Ayano Koji di sini mengerti dan di sini Ayano Koji bakal ngasih tahu Hashimoto tentang beberapa rencana untuk kedepannya. Ayano Koji sekarang mengajak Hashimoto untuk pergi menuju ke kafe. Selain itu, Ayano Koji juga di sini tuh mengajak Morishita untuk ikut. Ya, jadi Morishita tuh ternyata lagi bersembunyi dan dia lagi menguping. Makanya saat ini Morishita diajak untuk ikut sama Ayano Koji. Morishita di sini salut karena Ayano Koji ini punya insting yang tajam untuk merasakan kehadiran seseorang. Oh ya, dalam bahasa Jepang, Morishita tuh lagi-lagi ngomongnya menggunakan kata-kata yang unik. Ayano Koji juga di sini ngasih tahu kalau di tempat pertemuan bakal ada Ichinose. Hashimoto di sini terkejut karena ternyata bakal ada Ichinose. Nah, di sini Morishita ternyata nggak terkejut dengan hal itu. Itu artinya Morishita seperti udah tahu. Hashimoto di sini agak kesal karena ternyata Morishita tuh udah jauh lebih menyelidiki Ayano Koji daripada dirinya. Oke, sebelum gua akhiri videonya, gua di sini mengucapkan terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Jadi terima kasih untuk Fajri Azka, Diki Muhammad Siddiq, Dino Bagus, Eka Dharma Putra, Suhendra Anwar, Sukasa, Sarin Senju, Aditya Dharma Putra, HS, Ma'arif, Ragil Belhaki, dan Penster. Sekali lagi gue ucapin terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.